but there's nothing you can tell them. Just made a million, got another million on my schedule. No love for 'em, nigga breaking hearts. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's not. When I pulled off the lot, that's not. Trapped in my town, ain't seen it, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds, I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's not. When I pulled off the lot, that's not. Trapped in my town, ain't seen it, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds, I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow. You know what it is. Everything I do it black and yellow. Yeah, you know what it is. McJeff mahasiswa yang berasal dari Pulau Sumatera Barat. Ia merantau demi mengejar pendidikannya di Pulau Jawa. Di pagi hari ketika ia ingin berangkat kuliah, entah kenapa perlahan-lahan ia merasakan nyeri pada kepalanya, hingga semua aktivitas yang ia ingin lakukan menjadi terasa berat. Lama-lama ia sudah tidak tahan lagi dengan rasa nyeri pada kepalanya. Lalu ia memutuskan untuk mencari obat antibiotik di apotek terdekat. Sesampainya dia di apotek terdekat, ia menanyakan apakah ada obat antibiotik yang ia bisa beli tanpa adanya resep dari dokter. Jadi gini Mbak, saya mau cari obat apotek ada nggak? Saya sakit kepala soalnya dari tadi pagi. Maaf mas, sebelumnya Pak Mas punya resep dari dokter? Oh nggak ada Mbak, saya inisiatif aja karena udah sakit kepala saya udah nggak bisa ditahan. Oh kalau gitu di sini nggak tersedia mas, kalau nggak ada resep dari dokternya. Ya udah Mbak, gimana lagi? Kasih Mbak. Baik mas, ada yang bisa saya bantu? Mbak, saya mau cari obat antibiotik untuk kepala saya sakit. Mohon maaf mas, sebelumnya ada resep dari dokter? Wah, nggak ada Mbak, kalau masalah resep dokter mah nggak ada. Ini karena kepala saya nggak tahan aja. Oh kalau tanpa ada resep dari dokter, saya tidak bisa memberikan obatnya mas. Oh iya gitu ya. Ya udahlah Mbak, kalau gitu. Makasih Mbak. Halo, ini Mas Tohir ya? Ya, ini saya Ter, ada apa Ter? Oh ya, gini Mas, kira-kira Mas bisa nggak cariin obat? Soalnya teman aku sakit. Nah, obatnya itu nggak bisa tanpa resep dokter. Kira-kira Mas bisa nggak? Bisa, saya bisa bikin resep dokter, tapi ada biaya tambahan Ter, mau nggak? Ah, aman Mas, yang penting obatnya ada dulu deh. Oke, saya buatin ya Ter, besok obatnya ambil di rumah ya. Oke Mas, Oke, makasih ya. ya sama-sama. Lah ngapain kok mas ada di sini? Ini Bu lagi bikin resep obat dari Agus dokter untuk pasien rawat jalan. Bukannya kemarin pasiennya udah balik ya? Datang lagi Bu tadi. Ini baru datang baru visit dokter langsung suruh bikin resepnya. Baik, kalau gitu jangan sampai disalahgunakannya resepnya. Soalnya itu kemarin ada perawat yang menyalahgunakan resep tersebut. Sampai sekarang perawatnya belum tahu siapa pelakunya. Oh, aman Bu, insya Allah aman. Saya nggak berani lah Bu menyalahgunakan wewenang. Nanti takutnya malah balik ke saya sendiri. Iya, kan saya juga cuma ngasih tahu. Ya udah mas, saya permisi dulu ya. Iya Bu, saya juga mau ngasih ini ke apoteker. Pak, ini saya mau nebus obat untuk pasien rawat jalan di ruang Asifa 5. Oh iya mas, nanti obatnya saya siapkan dulu ya mas. Oke, tunggu sebentar. Siap. Ini mas obatnya, Oh iya? udah saya tuliskan ya mas, tata cara minumnya juga. Oke baik, terima kasih ya. Ini akan saya kasihkan ke pasien. Kok buru-buru banget sih mas? Iya, soalnya pasiennya sudah merasa kesakitan.
Biasanya juga pihak keluarga yang ngambil kok dari perawatnya. Iya, soalnya keluarganya lagi nggak ada, pasiennya sendirian, pasiennya jadi nggak tolong ke saya. Yaudah, Terima kasih ya Mbak. Mbak, perawat yang tadi itu tembus apa sih? Ini tebusan antibiotik, Bu. Mana sih, Bu? Itu untuk apa? katanya sih buat keluarganya. Takut loh, jangan sampai diperjualbelikan secara bebas gitu aja. Emang kenapa, Bu? Ini gitu ya? Soalnya tadi saya lihat itu dia buat itu resep obat sendiri. Oh, emang nggak ada yang pasien rawatnya, Bu? Iya, saya lihat juga nggak ada. Bu, jangan seujung. Nggak tahu memang benar ada keluarganya yang rawat jalan. Tapi sekarang bahaya loh Bu, banyak loh yang kayak gitu. Bu, nanti juga kalau misalkan dia buat curang, nggak jujur, tahu sendiri busukannya. Ya udah ya, nggak apa-apa lah, terserah dia. Kalau gitu saya permisi dulu ya Bu. Gimana Mas obatnya? Ini kan obatnya udah saya bawain. Oke, dan persetujuannya berapa Mas? 150. Ini 200 ya. Oke, terima kasih ya Dan. Kira-kira Mek kemana ya? Dia nggak turun ke kampus hari ini. Ya aku juga sih nggak tahu. Bagaimana kalau kita lihat si Mek di kontrakannya? Boleh ya sekarang kita ke ini di kampus. Ayo. Mana? Si Mas Hafiz. Kami ini mau pergi ke kontrakan si Mek karena tadi pagi tidak ada kabarnya. Mau ikut nggak? Boleh. Ayo. Ayo. Assalamualaikum Ter. Waalaikumsalam Mek, kenapa ya? Ini mau nanya tentang tadi obat. Oh, obat yang aku ingin tadi ya, yang aku bilang. Ya, Oh ya, nanti aku. nggak minta tolong itu? Oh bisa, nanti aku minta retikannya sama teman aku ya, dan nanti aku titipin sama si Sultan. Kamu mau? Ya, kalau bisa. Oke. Oke. Kan Mek, keadaan kamu Mek udah mendingan. Ya gini, dari tadi pagi kepala gue nyeri. Terus cari obat nggak bisa, harus pakai resep dokter. Ya gini lah. Aku punya ini loh Mek, kenalan. Dia kerjanya di rumah sakit. Dia pasti bisa ini mintain obat yang itu yang kata anjuran dokter. Kamu mau? Emang boleh tak? Boleh Mek. Iya, boleh aja. Kok boleh gitu bro? Silakan dipakai. Kita sebutkan di sini. Kasih banyak ya. Oke, kita kan soalnya sahabat. Ya. Udah deh, aku cabut duluan aja lah. Yaudah, kalau gitu Mek cepat sembuh ya. Oke, baik-baik ya Mek. Tutup pintu lagi ya. Tutup pintu. Contoh dalam cerita tersebut adalah perbuatan yang kurang baik. Pesan moral yang bisa diambil dari cerita ini adalah sebagai petugas kesehatan perlu adanya sikap kejujuran, dan apabila tidak adanya sikap kejujuran akan merusak segala reputasi tenaga kesehatan. Karena kejujuran sudah ditekankan dalam etika profesi kesehatan. Selain itu, dengan ketidakjujuran akan membiasakan kita untuk selalu korupsi di segala situasi. Kejujuran adalah sifat yang sangat penting dalam kehidupan. Kejujuran dapat menumbuhkan rasa kepercayaan dari orang lain terhadap diri kita. Dan kepercayaan itu mahal harganya. Maka dari itu, untuk semua teman-teman, tanamkanlah kejujuran sedini mungkin, walaupun dalam hal-hal kecil. Terima kasih, sampai ketemu lagi di lain waktu.